Selamat datang di Cerita Malam, tempat setiap kisah memiliki makna, setiap emosi memiliki suara. Di sini, kita akan menjelajahi kisah cinta, konflik, dan kehidupan yang dekat di hati kita. Duduk santai, pasang earphone Anda, dan biarkan cerita mengalir. Malam demi malam berlalu, dan Anissa mulai terbiasa dengan dunia malam Laguna Lounge. Setiap tamu yang datang seolah sudah mengenalnya, sebagian hanya ingin ditemani ngobrol, sebagian lagi mencoba lebih jauh. Namun Anissa tahu bagaimana menjaga sikap. Ia belajar cepat, bagaimana tersenyum di waktu yang tepat, bagaimana berbicara sopan tapi tetap menarik, dan bagaimana menolak tanpa menyinggung. Bang Reno memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia sering memantau dari meja bar, memperhatikan cara Anissa bekerja, caranya berbicara, bahkan caranya berjalan. Suatu malam, setelah lounge mulai sepi dan para tamu satu persatu pulang, Reno memanggilnya ke ruangan kantor kecil di belakang bar. "Kamu makin pintar, Nis," katanya sambil menyalakan rokok. "Banyak tamu yang minta kamu temani. Mereka bilang, kamu beda. Nggak genit, tapi bikin nyaman." Anissa hanya tersenyum kecil. "Saya cuma kerja sesuai yang Bang bilang. Yang penting, tamu senang, tempat ini ramai." Reno mengangguk pelan. "Bagus. Tapi kamu hati-hati ya, dunia malam itu manis di luar, tapi bisa gigit kalau kamu lengah." Ucapan itu terasa seperti peringatan, tapi juga perhatian. Dalam hati, Anissa merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara Reno menatapnya malam itu. Bukan hanya sekadar bos kepada karyawan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Anissa mulai sering dipanggil, khusus ke ruangan VIP untuk menemani tamu-tamu penting. Setiap malam, tipnya semakin besar, cukup untuk mengirim sedikit uang ke kampung dan menenangkan ibunya bahwa ia baik-baik saja di Bali. Namun di balik senyum dan kehidupan yang tampak lebih stabil, Anissa tahu dirinya sudah semakin jauh dari niat awal saat pertama kali datang ke pulau ini. Suatu malam, setelah lounge tutup, ia berdiri di tepi pantai belakang kafe, memandang laut yang hitam berkilau diterpa cahaya bulan. Angin malam berhembus dingin, menyentuh wajahnya lembut. Hidup memang keras, tapi apa aku masih jadi Anissa yang dulu? Gumamnya pelan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Reno datang membawa 2 gelas kopi panas. Ia berdiri di samping Anissa tanpa banyak bicara, hanya menatap laut bersamanya. "Kadang kita nggak bisa pilih jalan hidup, Nis," katanya pelan. "Yang bisa kita lakuin cuma bertahan." Anissa menatap laut tanpa menjawab. Dalam diam, ia tahu, mungkin benar kata Bang Reno. Tapi ia juga sadar, bertahan kadang berarti kehilangan bagian dari dirinya, sedikit demi sedikit. Oke, ini lanjutan kisahnya. Suasananya lebih dalam dan emosional, menggambarkan bagaimana Anissa makin terseret jauh ke dunia malam. Waktu berjalan cepat. Tanpa sadar, sudah 3 bulan Anissa bekerja di Laguna Lounge. Dulu ia datang dengan wajah polos dan langkah ragu. Tapi kini, semuanya berubah. Setiap malam, Anissa tampil memukau. Gaun elegan, senyum percaya diri, dan tatapan yang tenang. Ia tak lagi gugup menghadapi tamu, bahkan tahu cara membuat mereka betah berlama-lama. Bang Reno pun semakin mempercayainya. "Sekarang, kamu salah satu yang terbaik di sini, Nis," katanya suatu malam. "Tamu suka kamu. Tempat ini makin ramai. Kalau kamu terus kayak gini, aku siap kasih kamu posisi lebih tinggi." Anissa hanya tersenyum. Hatinya berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena sadar dirinya sudah terlalu jauh melangkah. Ia ingat pesan ibunya yang selalu berkata, "Jaga dirimu baik-baik di perantauan, nak. Jangan sampai kehilangan siapa dirimu." Namun kini, Anissa sulit mengenali dirinya sendiri. Ia jarang salat, jarang tidur malam,
dan hidupnya hanya berputar antara cahaya lampu lounge, tawa tamu, dan uang tip yang menumpuk di dompetnya. Setiap kali ia mencoba berhenti, dunia malam itu seperti menariknya kembali. Ada rasa candu di balik gemerlap musik, parfum mahal, dan perhatian orang-orang yang membuatnya merasa dibutuhkan. Ya sudahlah, bisiknya pada diri sendiri. Selama aku masih bisa hidup, selama aku bisa kirim uang ke rumah, gas aja terus. Suatu malam, ketika lounge hampir tutup, Reno mendekatinya dan berkata pelan, "Besok ada acara besar. Banyak tamu penting. Aku mau kamu yang handle. Aku percaya kamu bisa." Anissa hanya mengangguk, tapi di matanya terselip sorot lelah yang dalam, tapi juga ketergantungan pada dunia yang kini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Malam itu, ia berdiri di balkon lantai 2, menatap laut yang gelap. Lampu neon dari Laguna Lounge memantul di permukaan air, seperti bintang-bintang palsu. Dan di dalam dirinya, Anissa tahu, ia tak lagi sekadar bekerja di dunia malam. Ia sudah menjadi bagian dari dunia itu. Baik, ini kelanjutan kisahnya. Mulai memasuki bab yang lebih dalam dan emosional. Semakin lama, dunia malam bukan lagi sekadar tempat kerja bagi Anissa, tapi sudah menjadi dunianya sendiri. Ia terbiasa dengan lampu gemerlap, musik yang tak pernah berhenti, dan pujian dari para tamu yang memujanya malam demi malam. Setiap langkahnya di Laguna Lounge selalu diperhatikan. Para pelayan menghormatinya, tamu memujinya, dan Bang Reno semakin sering memanggilnya untuk berbicara empat mata. Suatu malam, setelah lounge tutup, Reno memintanya untuk menemaninya di bar yang sudah sepi. "Kamu tahu nggak, Nis? Dari semua orang di sini, cuma kamu yang bisa bikin suasana hidup. Kalau kamu nggak ada, tempat ini kayak kehilangan nyawa." Anissa menatapnya tanpa bicara. Ada sesuatu di sorot mata Reno, bukan hanya rasa bangga, tapi juga ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Reno mendekat sedikit, suaranya menurun. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu naik level. Kamu nggak usah repot urus tamu, cukup bantu aku kelola lounge ini. Aku percaya kamu bisa." Anissa terdiam. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Tapi di balik kata-kata Reno, ada sesuatu yang samar, semacam ikatan halus, yang bisa menjeratnya lebih dalam lagi. "Terima kasih, Bang," jawab Anissa lirih. "Tapi aku masih pengen kerja kayak biasa dulu. Aku belum siap ngatur orang." Reno hanya tersenyum, menepuk bahunya. "Kamu memang beda, Nis. Makanya aku suka lihat kamu kerja." Namun malam itu, Anissa merasa ada sesuatu yang berubah. Tatapan Reno kini lebih sering mengikuti setiap geraknya. Dan setiap kali mereka bicara, jarak di antara mereka terasa semakin dekat. Sementara itu, kehidupan Anissa di luar lounge semakin kabur. Ia jarang menghubungi ibunya, jarang pulang ke kos. Pagi hari, ia tertidur lelah. Sore, sudah bersiap lagi untuk malam berikutnya. Kadang, saat menatap wajahnya di cermin, ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. "Aku dulu siapa ya?" bisiknya pelan. Sekarang rasanya, semua ini cuma topeng. Tapi setiap kali ragu itu muncul, ia menepisnya. "Udah terlanjur, Nis. Hidup nggak bisa mundur. Jalan terus aja." Dan begitu malam datang lagi, Anissa kembali memakai gaun terbaiknya, menebar senyum di balik cahaya lampu neon, dan melangkah mantap ke ruang VIP, tempat di mana segala kebenaran dan kepalsuan bercampur jadi satu. Malam itu, Laguna Lounge tampak lebih ramai dari biasanya. Musik mengalun pelan, lampu-lampu berwarna keemasan menyorot lembut wajah para tamu yang datang silih berganti. Anissa malam itu
tampil menawan dalam gaun hitam sederhana. Rambut terurai dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia sudah menjadi sosok yang paling dicari, terutama oleh tamu-tamu VIP. Salah satu tamu tetap, Pak Raka, pengusaha besar yang sering datang, tampak tak melepaskan pandangannya dari Anissa. Setiap kali datang, ia selalu meminta ditemani Anissa saja. Dan malam itu, ia bahkan memesan ruangan VIP hanya untuk duduk bersama gadis itu. Anissa, kamu selalu kelihatan beda. Yah, katanya sambil tersenyum, menatap gadis itu penuh arti. Anissa hanya tersenyum sopan. Terima kasih, Pak. Saya cuma kerja, bikin suasana nyaman aja. Tapi dari meja bar, Bang Reno memperhatikan semuanya. Ia memperhatikan cara Raka tertawa keras, cara Anissa menunduk sopan, dan cara keduanya tampak begitu akrab. Senyum Reno perlahan menghilang. Ada rasa panas di dadanya, campuran antara cemburu dan marah yang tak bisa ia jelaskan. Ketika Anissa keluar dari ruang VIP untuk beristirahat sebentar, Reno memanggilnya dengan nada dingin. Kamu enjoy banget ya tadi sama Pak Raka? Anissa menatapnya bingung. Loh, Bang, kan cuma nemenin ngobrol. Kayak biasa, lagian Bang sendiri yang suruh. Reno mematikan rokoknya dengan kasar. Aku suruh kamu nemenin, bukan bikin tamu betah berjam-jam. Nada suaranya meninggi, membuat Anissa terdiam. Bang, saya cuma kerja. Kalau tamunya senang, itu kan bagus buat tempat ini. Reno menatapnya tajam, lalu berbalik, mencoba menenangkan diri. Ya, aku tahu. Cuma, aku gak suka lihat kamu terlalu dekat sama dia. Dia bukan orang yang bisa dipercaya. Anissa tak menjawab. Ia tahu Reno cemburu, tapi juga sadar di antara mereka tak pernah ada ikatan apapun. Ia hanya karyawan, dan Reno adalah atasannya. Tapi mengapa kata-kata itu terasa menusuk di hati? Malam itu, setelah lounge tutup, Anissa kembali ke balkon lantai 2. Ia menatap laut gelap di bawah sana, tapi pikirannya penuh dengan bayangan Reno yang marah. Kenapa dia peduli banget? Apa karena dia bosku? Atau karena dia merasa aku miliknya? Di dalam ruangan, Reno masih duduk di meja bar, menatap gelas minuman yang belum disentuh. Ia tahu perasaannya sudah salah, tapi semakin ia berusaha menahan, semakin api cemburu itu membakar dirinya. Baik, berikut kelanjutan kisahnya. Suasana makin panas antara Anissa dan Bang Reno. Sejak malam Reno marah, Anissa justru berubah. Ia tak lagi terlalu memikirkan sikap Reno yang dingin. Dalam hatinya, ia mulai merasa, ngapain juga aku mikirin dia? Dia bukan siapa-siapaku. Setiap malam berikutnya, Anissa justru tampil lebih percaya diri, lebih berani. Ia banyak bercanda dengan para tamu VIP, termasuk Pak Raka, yang makin sering datang dan selalu memesan meja di pojok dekat jendela. Malam itu, Raka datang lebih awal. Begitu melihat Anissa, ia langsung tersenyum lebar. Nah, ini dia bintang malamnya. Kalau nggak ada kamu, tempat ini sepi banget, Nis. Anissa tertawa kecil, duduk di sebelahnya. Bisa aja, Pak. Saya cuma kerja, ngisi waktu aja. Kerja kamu keren kok. Kamu bikin suasana hidup. Sambil menatap ke arah bar, Anissa sadar Reno sedang memperhatikannya lagi. Tatapan tajam itu terasa seperti bayangan di punggungnya. Tapi kali ini ia tak peduli. Ia malah sengaja tertawa lebih keras, menatap Pak Raka lebih lama, bahkan sesekali menyentuh gelasnya dengan gaya manja. Dalam hati, Anissa berkata, kalau dia cemburu, biarin. Aku nggak mau dikekang. Aku kerja di sini
buat cari uang, bukan buat main perasaan. Namun dari balik bar, Reno menggenggam erat gelas minumnya. Matanya merah karena emosi yang ditahan. Anak itu makin berani. Gumamnya pelan. Saat lounge hampir tutup, Anissa menghampiri Reno hanya untuk pamit. Bang, aku pulang dulu ya. Besok agak sore masuknya. Raka ngajak ngobrol lagi. Katanya ada acara di luar. Nada suaranya tenang. Tapi kata-katanya membuat dada Reno terasa sesak. Ngapain kamu keluar sama dia? Suaranya berat. Kerja bang? Kan bang bilang harus jaga tamu. Reno menatapnya tajam. Aku gak suka kamu keluar bareng dia. Anissa tersenyum dingin. Tapi bang juga gak punya hak buat ngatur aku kan? Ucapan itu seperti tamparan. Reno tak menjawab. Anissa pun berbalik meninggalkan lounge, melangkah dengan kepala tegak. Di luar, angin malam Bali bertiup lembut, tapi di hatinya ada campuran antara lega dan ketegangan. Aku harus kuat. Aku udah terlalu jauh buat balik lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Anissa merasa benar-benar bebas. Meski tanpa sadar, langkahnya mulai menapaki sisi gelap yang jauh lebih dalam dari dunia malam yang ia kenal. Beberapa hari kemudian, Anissa mulai sering terlihat bersama Pak Raka, bukan cuma di lounge, tapi juga di luar. Kadang mereka makan malam di restoran tepi pantai. Kadang sekadar nongkrong di hotel mewah sambil menikmati musik akustik. Raka memperlakukan Anissa dengan istimewa. Ia memberinya hadiah kecil, parfum, tas, bahkan kalung mungil berlapis emas. Kamu pantas dapat yang lebih bagus dari sekadar kerja di lounge, Nis. Anissa hanya tertawa kecil. Hehe, yang penting aku bisa hidup aja, Pak. Lagian, kerja di sini udah cukup nyaman. Namun, di balik senyum itu, ia mulai terbiasa dimanja, terbiasa disorot, terbiasa dengan perhatian. Sementara itu, Reno hanya bisa melihat dari jauh. Setiap malam, ia berpura-pura tenang, tapi di dadanya ada rasa kecewa yang sulit dijelaskan. Suatu malam, Reno memanggil Anissa ke ruang belakang. Nis, aku pengen ngomong serius. Anissa menatapnya dengan wajah datar. Ngomong apa, Bang? Reno menarik napas panjang. Udah cukup deh keluar sama tamu. Aku nggak enak dengarnya. Apalagi kamu sekarang sering sama Raka. Orang udah mulai ngomongin. Anissa tersenyum miring. Ngomongin? Biarin aja, Bang. Orang cuma bisa ngomong. Lagi pula, siapa sih aku buat dijagain kayak gitu? Kamu nggak ngerti, Nis. Dunia ini berbahaya. Orang kayak Raka justru lebih ngerti cara bikin aku bahagia. Potong Anissa tajam. Reno terdiam. Kata-kata itu menampar egonya dalam. Ia menunduk, lalu berkata pelan. Kamu berubah, Nis. Dulu kamu polos. Sekarang kamu kayak orang lain. Anissa hanya tersenyum hambar, lalu melangkah keluar tanpa menjawab. Dari pintu kaca, tampak pantulan wajahnya. Cantik tapi kosong. Mungkin aku memang udah berubah, gumamnya dalam hati. Tapi semua ini aku jalanin sendiri, tanpa bantuan siapapun. Malam berikutnya, Anissa dibawa oleh Raka ke pesta pribadi di villa mewah daerah Seminyak. Musik keras, minuman mahal, dan para tamu berkelas mengelilingi ruangan itu. Awalnya ia merasa canggung, tapi Raka menggenggam tangannya erat. Tenang aja, Nis. Di sini kamu aman. Cukup senyum. Semua orang bakal suka kamu. Dan benar saja, malam itu Anissa menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju padanya. Semua tawa mengiringi kehadirannya. Ia mulai merasa kuat, berharga, dan tak tersentuh. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Ini bukan kamu, Nis. Kamu cuma terbawa arus. Tapi suara itu perlahan tenggelam. Di balik dentuman musik,
dan cahaya lampu. Pesta yang menyilaukan. Malam itu, Anissa resmi masuk ke dunia yang lebih dalam dari sekadar lounge. Dunia di mana uang, kekuasaan, dan pesona saling menukar harga diri. Malam itu, langit Bali tampak gelap. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan seminyak. Di villa besar tempat pesta itu, dentuman musik masih menggema. Tapi di balik kemewahan itu, Anissa mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pak Raka yang dulu tampak lembut, kini mulai menunjukkan sisi lain. Ia bukan lagi sekadar tamu ramah, tapi laki-laki yang ingin memiliki Anissa sepenuhnya. Kamu milik aku sekarang, Nis. Gak ada Reno, gak ada siapa-siapa, cuma aku. Anissa terkejut. Ia mencoba menolak, tapi genggaman Raka keras. Pak, jangan kayak gitu. Saya cuma nemenin kerja, gak lebih. Namun kata-katanya seolah tak berarti. Malam itu berubah jadi kacau. Suara tawa, botol pecah, dan musik yang makin keras menenggelamkan jerit hatinya. Ia berhasil kabur keluar villa. Hujan membasahi seluruh tubuhnya. Dengan napas tersengal, Anissa berlari tanpa arah. Gaun hitamnya basah kuyup, makapnya luntur. Tapi hatinya terbakar rasa takut dan penyesalan. Aku ngapain sejauh ini? Ini bukan hidup yang aku mau. Ia berhenti di pinggir jalan, menatap pantulan dirinya di kaca mobil yang lewat. Di sana, bukan lagi gadis kampung dari Surabaya. Yang ia lihat hanya bayangan seorang wanita yang hilang jati diri. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya. Dari dalam keluar Reno. Wajahnya panik, matanya merah. Anissa. Anissa. Astaga, kamu kenapa? Anissa menatapnya. Gemetar. Aku cuma pengen pulang, Bang. Reno memeluknya, tapi gadis itu justru menangis sejadi-jadinya. Semua beban yang ia tahan berbulan-bulan tumpah malam itu. Rasa bersalah, lelah, dan kehilangan dirinya sendiri. Reno menatapnya lama. Udah, Nis, kita mulai lagi dari awal. Aku bantu kamu keluar dari semua ini. Namun takdir berkata lain. Ketika mereka hendak pergi, dari kejauhan, suara mesin mobil lain terdengar. Pak Raka mengejar, mabuk dan marah dalam kekacauan itu. Mobil Reno dan Raka nyaris bertabrakan di tikungan tajam tepi pantai. Reno benting seater, mobilnya tergelincir ke arah tebing. Suara benturan keras menggema malam itu. Keesokan paginya, berita beredar, kecelakaan di pantai Batu Belik. 1 korban luka berat, 1 tak sadarkan diri. Anissa terbangun di rumah sakit dengan tangan penuh perban. Di samping ranjangnya duduk Reno, wajahnya pucat tapi tersenyum. Syukurlah kamu hidup, katanya lirih. Anissa hanya menatap langit-langit kamar. Air matanya mengalir pelan. Semua yang terjadi berputar di kepalanya. Keinginannya merantau, pekerjaannya di lounge, malam-malam penuh cahaya, dan keputusan-keputusan salah yang membawanya ke titik ini. Mungkin ini teguran, Bang, katanya pelan. Aku udah terlalu jauh nyari kebahagiaan yang salah. Beberapa minggu kemudian, Anissa benar-benar meninggalkan dunia malam. Ia kembali ke kampung halamannya di Surabaya. Tak lagi memakai gaun, tak lagi menatap lampu gemerlap. Kini ia hanya mengenakan pakaian sederhana dan membantu ibunya berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Kadang, saat menatap langit sore, Anissa masih mengingat semua yang pernah ia lalui, pahit, manis, dan gila. Tapi, ia tidak menyesal, karena dari semua kehancuran itu, ia akhirnya menemukan dirinya sendiri lagi. Penutup, Anissa pernah terjerumus ke dunia yang membuatnya hampir kehilangan segalanya. Tapi hidup memberinya kesempatan kedua. Bukan untuk melupakan masa lalu, melainkan untuk belajar darinya. Di dunia yang penuh gemerlap, kadang yang paling berharga justru ketenangan yang sederhana.
Dan itulah yang akhirnya dipilih Anissa, meninggalkan cahaya palsu demi menemukan terang yang sejati.